Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sublahan Radio. Untuk menambah semangat, jangan lupa di like dan subscribe serta tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan cerita horor di channel ini. Langsung saja ke ceritanya. Kisah ini bermula pada akhir tahun 2016 sekitar bulan November lalu. Berawal dari ajakan gua ke sobat-sobat gua yaitu Cipto, Ole, dan Sandi buat kopdar singkatan dari kopi darat, bahasa gaul dari ketemuan, sekedar informasi gua kenal mereka waktu bareng-bareng naik ke Papandayan. Sepulangnya dari Papandayan kami sudah nggak pernah berkabar lagi. Yah, sesekali chat via WhatsApp. Oke, kembali ke awal. Jadi kopdar saat itu bertujuan untuk menyambung tali silaturahmi sekalian mengenang cerita-cerita konyol di Papandayan kala itu. Kopdar kami tentukan di warkop dekat rumah gua. Di tengah-tengah obrolan Cipto kemudian berceletuk, "Woi, kita naik gunung lagi nyok, udah setahun lebih nggak kemana-mana. Dah gatel ini kaki," ujarnya. "Pas banget, baru gua pengen ngajakin lo pada, ya udah ayok dah mau kemana kita?" Tanya saya balik. "Merapi yok, penasaran gua sama gunung itu." Saran Cipto, usut punya usut ternyata doi cuma sampai Jogja itu juga kagak ke Merapi. "Dusta, mau kapan nih? Jangan Desember dah rame pasti liburan akhir tahun," tanya Ole. "Januari pada bisa, pas tuh ada tanggal merah Sabtunya, Jumat gua minta cuti dah," saran saya. Kebetulan gua liburnya cuma hari Minggu, jadi kalau ada tanggal merah di hari Sabtu gua girang banget jadi, ujar yang lain berbarengan. "Ayok buruan lo ke Alfada sekarang, nggak usah lama-lama nanti nggak kebagian tiketnya," seloroh Cipto. "Nafsu bener? Belum pada gajian coy, nanti aja sekalian gua cari personil lain kali ada yang minat lumayan biar rame, oks," ujar saya. Dan fikslah hari itu kami tentuin tanggal keberangkatannya yaitu Jumat tanggal 27 Januari tahun 2017. Ceritanya dua orang sobat kantor gua ada yang berminat ikut. Di hari-hari yang udah mepet ternyata sekonyong-konyong mereka malah ngebatalin saat H7. H7 kami kopdar lagi, kami semakin semangat dan gua semakin mules, dimana deg-degan dan antusias bergabung menjadi satu. Di sana kami mulai membagi tugas untuk bawa perlengkapan dan logistik. Mendekati hari H, Cipto wa gua dan bilang kalau kawan rumahnya mau ikut ke Merapi dan mau gantiin tiket kawan gua yang cancel itu. Wow, oke, lumayan lah nambah satu personil. Tanggal 27 Januari. Kereta berangkat pukul 15.15, pukul 13 WIB gua mulai melengkapi apa aja barang yang belum masuk di keril gua. Saat itu juga kami saling berkabar lewat grup. Setelah nunggu 1 jam order ojol pukul 14 WIB akhirnya si Grab mau pick up gua. Gua pamit sama orang tua gua dan buru-buru samperin Grabnya. Ternyata drivernya cewek. "Mbak, stasiun Pasar Senen ya, sini saya yang bawa motornya gimana? Soalnya kereta saya mau berangkat Mbak jam 3 lewat, mohon saya." "Yah Mbak, jangan biar saya aja, mau lewat mana?" tanya si Mbak Grab. "Ya udah deh, yakin sampai?" "Ngebut ya Mbak," ujar saya kepada si Mbak. Di sana hati pun sudah mulai cemas, takut terlambat. Di perjalanan drivernya bikin gua gemes bawa motornya 40 km per jam coy, gemes, panik, kesel menjadi satu bikin pengen nangis. Pukul 15 WIB yang lain udah pada kumpul di stasiun Pasar Senen dan gua baru sampai Kalibata. Gua sih yakin bakalan ketinggalan kereta.
walaupun sedikit optimis bisa ngejarnya. Pukul 15.22 gua baru sampai Pasar Senen dan fix gua ketinggalan kereta. Sempat kecewa dan mau pulang aja, tapi sobat-sobat gua pura-pura sedih gua nggak ikut dan mereka mulai support gua dari kereta supaya jangan pulang dan nerusin perjalanan. Intinya sih mereka ngarepin logistiknya bukan guanya. Secara logistik sebagian gua yang bawa, hahaha, suwe juga mereka. Gua pikir-pikir udah nanggung juga gua sampai sini. Setelah gua puter otak gua baru ingat dekat sini ada terminal Kemayoran. Lalu gua minta anterin Mbak Grabnya ke terminal itu dan syukurlah gua dapat bus Damri keberangkatan Jakarta-Jogja jam 7 malam. Akhirnya kita tentuin ketemuannya di Jogja. Pikir gua selisih 3 atau 4 jam gak terlalu lamalah. Mereka nunggu gua di Jogja, berbahagialah mereka yang di kereta. Tanggal 28 Januari. Singkat cerita pukul 14 WIB gua sampai dan kami ketemuan di seberang Pasar Gamping. Di sana Oleh, Cipto, Sandi dan Robi udah ready dengan motor sewaan mereka di sana. Muka lelah mereka yang setia nungguin prinsesnya datang. Ini dia nih orangnya yang ditunggu. Lama banget lu mbal bocah dah pada ngantuk-ngantuk nungguin lo, gerutu Cipto. Ya maaf dah, yang nyuruh nyusul siapa? Ujar saya membela diri. Petik 2, iyak-iyak, ayok udah buruan ke motor. Ujar Cipto. Tanpa buang-buang waktu kita langsung meluncur menuju Merapi. Dimulai perjalanan melewati Klaten lalu Magelang dan tiba di Boyolali pukul 16.30 WIB. Gua dibonceng sama Oleh, dan sepanjang jalan doi cerita kalau dari turun kereta Cipto emang gak sabaran banget ngedumelin gua mulu. Katanya bas gua lama banget gak dateng-dateng. Cuaca saat itu memang sedang mendung dan sedikit turun kabut. Sesampainya di base camp Barameru kami mendaftarkan diri. Setelah berdoa bersama pukul 17 WIB kami mulai melakukan perjalanan dari New Slow. Ada beberapa rombongan pendaki lain yang satu perjalanan dengan kami dan satu persatu mereka menyusul kami. Tinggallah rombongan kami yang terakhir di jalur itu. Saat itu angin besar disertai gerimis, kami langsung segera memakai jas hujan dan menyiapkan headlamp karena hari mulai gelap lalu kami melanjutkan perjalanan. Jarak pandang saat itu udah gak bisa jauh lagi karena kabut semakin tebal dan hujan semakin deras ditambah angin badai. Kurang lebih 1 kilometer kami berjalan dan samar-samar gua melihat ada jalur kecil di sebelah kanan. Lalu gua bilang ke yang lain. Bukannya ke kanan ya? Tanya saya kepada yang lain. Sama aja kok, jawab Robi. Sementara Oleh dan Cipto sepertinya tidak mendengar karena mereka jalan paling depan. Kanan apa lurus nih? Tanya Sandi lagi memastikan. Tuh Cipto sama Oleh dah pada duluan, lurus aja dah ikutin mereka. Ujar Robi. Batin gua saat itu bilang kalau jalur yang kami lewati itu salah, tapi mau gimana lagi Cipto dan Oleh udah jalan agak jauh dan mulai hilang dari jarak pandangan kami yang berjalan di belakangnya. Hujan makin deras dan Cipto mulai kedinginan dan menggigil sampai pipinya mati rasa. Di tengah jalur kami mulai cepat-cepat membagi tugas. Robi dan Oleh bertugas menggelar jas hujan di atas kepala Cipto supaya nggak kehujanan. Sandi menyiapkan pakaian ganti dan gua mengelap punggung Cipto dengan handuk. Setelah Cipto merasa hangat kami kembali melanjutkan perjalanan. Hujan semakin deras, Cipto kembali menggigil dan kami pun memutuskan untuk mendirikan tenda. Akhirnya kami menemukan lahan kosong di kiri jalur yang tanahnya cukup rata, cukup untuk mendirikan 2 tenda. Dan kebetulan di depan sudah nggak ada jalur lagi, hanya ada pepohonan singkong. Oke,
Gua mulai ngerasa aneh. Sambil mendirikan tenda ternyata ada rombongan pendaki yang personilnya masih remaja usia SMA, sekolah menengah atas. Ternyata salah satu teman perempuan dari mereka juga ada yang mengalami hypodermia seperti Cipto. Saat itu rasa curiga gua tentang jalur itu seketika hilang karena gua merasa masih ada pendaki lain yang melewati jalur itu. Beberapa anak laki-laki rombongan itu ikut membantu kami mendirikan tenda dan kemudian kami bergantian membantu mereka. Saat itu pukul 20 WIB, kapasitas tenda gua cukup besar untuk 5 orang dan beberapa keril. Masih cukuplah kami masuk di dalamnya walaupun dengan keadaan kaki yang menekuk. Setelah menyiapkan makanan dan perut sudah terisi, kami beristirahat sambil menunggu hujan reda. Tanggal 29 Januari, pukul 0 WIB hujan sudah mulai reda. Gua mulai menyemangati yang lainnya dan mengingatkan pukul 1 WIB untuk mulai perjalanan. Setelah packing selesai, kita kembali berdoa dan berangkat meninggalkan tempat itu. Lurus sudah jelas buntu, kami hanya melihat satu jalur yang sedikit menanjak di sisi kanan kami dan di tengahnya ada jalur aliran air selebar 25 cm dan sedalam 20 cm. Saat itu juga kita kembali berdiskusi. Ini kita kemana? Naikkah? Atau balik lagi ke jalur awal yang gua bilang tadi? Tanya saya memulai perbincangan. Jalur mana? Lewat sini aja lah, ujar Ole. Sini aja udah, kalau balik lagi kejauhan Mbak, saran Cipto. Oke, bismillah. Kami mulai mengikuti jalur yang ada di depan kami. Sekitar 300 meter berjalan dari kejauhan sebelah kanan kami ada sekitar 2 atau 3 orang laki-laki yang menyalakan senternya ke arah kami sambil berteriak dan kami mendengar agak samar-samar, "Wih, salah jalur." Jarak kami ke laki-laki itu sekitar 100 meter, kami mulai mendekati suara dan pusat cahaya senter itu. Tapi ternyata sebelah kanan kami jurang, dan kami saling berseberangan dengan mereka. Kami berusaha fokus dengan apa yang mereka ucapkan, sambil berteriak mereka bilang, "Jangan lewat jalur itu, kalau mau turun lagi balik lagi ke jalur awal nanti ambil kanan. Lewat situ bisa tapi jauh, agak muter, ikutin jalan aja ambil kiri jalan." Oh my God, seketika gua membenarkan firasat gua tentang jalur itu. "Gimana? Mau balik lagi aja?" tanya Robi. "Ayok balik aja, lewat yang dibilang orang tadi aja kita turun," saran saya. "Ah, jauh Mbak, udah sampai sini, kalau turun lagi ribet," ujar Cipto yang keberatan jika harus turun lagi. "Gua sih bebas, tapi kalau mau terus ya udah," ujar Sandi. "Jadi terus apa balik lagi? Apa mau coba terusin sekalian lihat jalurnya?" tanya saya lagi. "Iyak udah terusin aja, nanggung," tegas Cipto. "Mau bagaimana lagi? Suara terbanyak ada di jalur itu." Daripada banyak berdebat akhirnya gua ikut mereka. Kami kembali meneruskan perjalanan lewat jalur itu. Saat itu angin semakin kencang dan jalur yang kami lalui mulai berbelok ke kiri kemudian melewati pepohonan besar, lalu 50 meter dari belokan kami melihat ada papan berbentuk anak panah mengarah ke bawah atau ke arah kiri kami. Logikanya panah itu seakan-akan mengarahkan kami belok kiri arah turun, padahal ada jalur menanjak di sebelah kanan kami. Seharusnya panah itu mengarah ke jalur sebelah kanan. Saat itu jam menunjukkan pukul 2.30 WIB dan kami belum juga sampai di pos 1. "Ada panah nih tapi ke kiri arah turun, kanan tanjakan, kita kiri aja nih," ujar Cipto. "Udah pada istirahat dulu dah," sambil gua nyari jalur bentar.
ujar Oleh. Bentar-bentar, logikanya kalau kita ikutin panah ini berarti kita turun lagi, terus bisa jadi kita muterin nih gunung. Mungkin ini yang dibilang orang tadi, katanya agak jauh perjalanannya kalau lewat sini. Kalau kita terusin ngeri nggak keburu tuh. Lagian juga kita belum tahu treknya, pos 1 aja belum sampai-sampai dari tadi, ujar saya. Nggak apa-apa mbak, kita coba aja, siapa tahu sampai. Gua udah pengen cepat-cepat sampai aja ini dah, ayoklah mumpung hujannya dah reda, gerutu Cipto. Tapi bener juga tuh, yang ada kita muter-muter ini mah jauh, ujar Sandi. Ya udah gua balik ke jalur tadi, lo pada tunggu sini, ujar Oleh. Nggak lama kemudian Oleh kembali lagi dengan wajah sedikit panik. Entah yang lain berpendapat sama atau enggak, kayaknya kita turun aja deh, ikutin yang jalur pertama yang orang tadi bilang, ujar Oleh. Ngapain sih, udah lewat sini aja dah nanggung le, protes Cipto. Bener aja kata gua, salah jalur kita, ujar saya. Ya udah kita cari aman aja, turun aja ikutin Oleh, ujar Robi. Kami pun segera turun, walau sedikit gua lihat wajah Cipto agak sedikit kecewa, tapi demi keselamatan kita pilih jalan aman. Saat itu keadaan begitu hening, hanya suara gesekan pohon dari hembusan angin dan suara ranting yang terinjak oleh kami saja yang terdengar saat itu. Seketika angin kencang muncul sampai menggoyangkan pohon-pohon besar yang kami lewati. Waktu menunjukkan pukul 3 dini hari, langkah kami sedikit dipercepat dan jalur menurun kami lewati. Karena abis hujan tanah sedikit licin dan seketika gua terpeleset menginjak jalur air itu dan gua jatuh terperosok ke sisi kanan jalur, mendarat dengan kedua tangan menahan ke tanah. Ternyata pendaratan gua kurang berhasil dan tangan kanan gua tepat di bawah jari manis menancap potekan batang pohon yang tertancap di tanah. Otomatislah tangan gua bercucuran darah. Yang lain panik karena darah di tangan gua yang gak bisa berhenti menetes. Karena sulit mencari obat merah di keril dalam keadaan gelap dan jalanan yang seperti itu. Sementara gua kasih ludah untuk mengurangi keluarnya darah di tangan dan gua ganjel tisu tapi darah masih terus menetes. Sandi pun berinisiatif menyuruh Cipto menukar tas backpacknya dengan keril milik gua. Akhirnya gua memutuskan untuk melanjutkan perjalanan walaupun sedikit sulit turun karena tangan gua menahan tisu di antara jari. Ketika sampai di jalur yang menghubungkan tempat kami mendirikan tenda dan jalur buntu, kami ambil kiri jalan dan memutuskan untuk tidak meneruskan perjalanan ke Pasar Bubrah. Mungkin mereka melihat kondisi gua yang payah karena menahan sakit. Di perjalanan menuju New Slow kami melihat jalur sedikit menanjak di arah kiri, dan itulah jalur yang seharusnya kita lewati. Setelah sampai di perbatasan jalan tanah dan semen, entah kenapa rasa panik mulai hilang. Sampai New Slow pukul 4, kami langsung beristirahat di warung dan bertemu para pendaki lain yang juga beristirahat di warung itu. Pagi harinya kami saling berbincang dengan pendaki yang di sebelah kami. Ternyata bukan kami saja yang mengurungkan niat melanjutkan perjalanan, tapi banyak juga pendaki lain yang juga nggak meneruskan perjalanannya, hanya sampai pos 1 lalu turun lagi karena di atas cuaca buruk. Sepulangnya kami dari Merapi, beberapa hari berselang kami berniat untuk kopdar di warkop tempat biasa. Kami berlima asyik membicarakan kejadian di Merapi waktu itu, dan gua mulai membuka obrolan mengenai hal-hal aneh yang gua rasain ketika di Merapi. Gua mulai menginterogasi Oleh, dan Doi akhirnya ngaku kalau ternyata dari awal perjalanan kita tuh udah diikutin.
Dari kita mulai nginjekin kaki ke jalur yang salah deket tempat kita ngecam sepanjang jalur itu oleh ngeliat anak-anak kecil berpakaian lusuh dan sedikit pucat jumlahnya lebih dari 10. Mereka berjejer di kanan dan kiri jalan sambil memperhatikan kita lewat. Ada yang gelayutan di keril, ada yang ngikutin di belakang kita sambil bercanda. Lalu waktu sampai di jalur yang ada anak panahnya, saat Oleh pergi mencari jalur headlamp, Oleh agak redup saat Oleh mengarahkan headlampnya. Di sebelahnya muncul sosok nenek-nenek berpakaian Jawa kuno dan dia berbicara bahasa Jawa kromo. Kata Oleh, intinya, sebaiknya kalian cepat-cepat turun. Temen kamu ada yang ngedumel terus dari di Jogja, kalau masih nekat diterusin salah satu dari kalian ada yang nggak pulang. Injeh mbah, jawab Oleh. Tebakan gua bener lagi. Waktu itu Oleh emang kelihatan panik sambil nyuruh kita semua turun. Nggak sampai di situ, waktu gua jatuh dan berasa angin kenceng meniup pohon besar, Oleh nengok ke arah gua dan di belakang gua sama Robi dia ngeliat nenek-nenek itu masih ngikutin kita. Dan di atasnya lagi tepat di bawah pohon besar ada sosok hitam tinggi besar lebih dari satu memperhatikan kita dengan sorot matanya yang berwarna merah. Sepanjang kanan dan kiri jalan turun kita masih diikuti belasan anak-anak yang berwajah pucat, dan tepat di belakang Robi nenek-nenek tadi masih mengikuti kami. Setelah sampai di perbatasan saat mendekati New Slow. Lalu saat kami istirahat di warung New Slow, Cipto melihat Sandi duduk di sebelah Oleh. Waktu dipanggil-panggil Sandi diem aja. Ternyata Sandi lagi tidur di samping Robi. Lah terus yang duduk sopo. Sampai di Jakarta di dalam GrabCar, Cipto bilang dia juga ngerasa ada yang ngikutin dan merasa ketakutan terus hawanya. Mungkin itu ada hubungannya dengan sikap Cipto yang dari awal perjalanan selalu tidak sabaran.